Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Dan tambah semangat dong puasanya. Biasanya kalau udah masuk ke minggu-minggu selanjutnya nih, puasanya suka kendor. Nggak boleh kendor ya pemirsa, harus tetap semangat. Ntar giliran pas udah deket-deket mau lebaran aja, aduh sedih banget ya, mau berpisah dengan bulan Ramadan. Tapi yang jelas pada pagi hari ini kita nggak akan berpisah ya pemirsa. Ada saya Alia Renomas di acara Sehat Pagi yang akan menemani pemirsa sampai jam 7 pagi ya. Hari ini kita mau berbicara seputar ya namanya agak-agak roaming. Kalau seandainya saya sebut nama ini, mungkin akan terlintas di pikiran adalah kayak nama penyihirnya Harry Potter ya. Saya mau bahas pada pagi hari ini tentang ulkus genital pemirsa. Sudah pernah dengar sebelumnya? Kalau belum pernah dengar, inilah saatnya kita untuk mempelajari dan mengetahui sebenarnya apa sih ulkus genital itu, bagaimana nih pengobatannya kira-kira. Penyakit apa sih sebenarnya ulkus genital itu? Sudah hadir pada pagi hari ini di samping Alia. Ini mudanya pacuan nama Alia ya pemirsa, tapi kalau pinternya saya yakin lebih pintar ibu dokter yang satu ini. Kita mau sapa dulu, ada Dr. Putri Hendria Wardani. Beliau adalah spesialis kulit dan kelamin, kita panggil dengan Dr. Putri. Selamat pagi Dr. Putri. Mbak Alia, pagi. Sehat Mbak? Sehat dong dok, harus semangat ya dok ya, harus sehat gitu. Betul. Dokter gimana kabarnya, sehat ya dok? Sehat. Puasa lancar? Lancar. Gitu. Dok, kan kita pada pagi hari ini mau membahas seputar ulkus genital. Tadi seperti Alia katakan, ini kalau disebut namanya ulkus genital itu ya, pertama kali Alia mendengar nama ulkus genital itu, kok kayak nama penyihir di filmnya Harry Potter ya. Kita langsung masuk ke Hogwarts gitu iya, ya maksudnya. Kayak berasa masuk ke Hogwarts pemirsa. Makanya kita pengen tahu dulu nih Dokter Putri, sebenarnya ulkus genital itu apa sih dok? Oke Mbak Alia, jadi memang kalau di bidang kedokteran itu banyak pakai bahasa Latin. Jadi ya nggak salah kalau kita kayak main sihir-sihiran ya. Bener, jadinya kan? Ya. Jadi memang ulkus genital, ulkus sendiri adalah luka yang cukup dalam. Genital itu ya bahasa Latinnya untuk ke daerah kemaluan ya. Jadi maksudnya adalah luka yang terjadi di daerah kemaluan. Nah, kalau sudah ada luka di daerah kemaluan ya berarti ada sesuatu yang salah dan harus segera untuk ditata laksana dengan baik, begitu Mbak Alia. Oke, itu luka di sekitar kemaluan pemirsa. Kalau seandainya kita sebut dengan ulkus genital ya udah nggak apa-apa ya pemirsa, karena memang itu adalah bahasa Latin untuk istilah luka di antara daerah kemaluan. Kita juga pengen tahu kan ya pemirsa, sebenarnya penyebabnya apa sih? Kok bisa ya dok ya terjadi ulkus genital itu? Penyebabnya apa tuh dok? Jadi sebenarnya banyak Mbak Alia. Jadi kita mungkin akan bagi menjadi beberapa kategori ya yang umum terjadi. Yang umum terjadi memang ada yang namanya karena penyakit menular seksual atau PMS, atau mungkin penyebab lain, contohnya penyakit autoimun atau seperti keradangan lainnya ya. Dan yang paling penting bisa juga karena cedera, misalnya karena penyakit dermatologis lainnya yang menyertai, kemudian terjadi cedera sehingga akhirnya menjadi luka, atau mungkin ya namanya daerah situ ya, sering juga misalnya akibat sesuatu hal, benturan dan sebagainya, akhirnya menjadi cedera pun bisa akhirnya menjadi luka begitu. Jadi sebenarnya banyak penyebabnya banyak ya dok sekali. ya. Tadi seperti Dokter Putri sudah katakan pemirsa, ada penyebabnya mungkin salah satunya adalah penyakit autoimun juga gitu ya. Terus juga mungkin ternyata karena ada cedera gitu ya, mengakibatkan luka di daerah sekitar kelamin. Tapi yang paling sering terjadi ini adalah karena apa tuh dok? Kalau seandainya ulkus genital ini? Paling sering penyakit menular seksual ya Mbak ya. Jadi memang ini sampai dibikin bab khusus ya tentang penyakit menular seksual yang khasnya adalah luka. Nah, yang perlu di notes adalah ya ini karena penyakit menular seksual. Jadi ini bisa menular secara seksual. Jadi harus ditata laksana karena kalau enggak ya akan menular ke pasangan seksualnya. Dan yang perlu di notes lagi, kadang-kadang tidak menimbulkan gejala, maksudnya nggak nyeri ya. Jadi luka terus nggak nyeri dibiarin aja. Orang Indonesia kan kalau nggak nyeri nggak berobat ya. Harus nyeri dulu baru berobat. Nah, ini yang perlu kita
edukasi terus ya, bahwa walaupun ada luka tapi nggak nyeri ya harus tetap kontrol. Karena kenapa? Yaitu biar tidak menular pertama, kedua biasanya jatuh ke stage berikutnya yang lebih susah untuk ditata laksana dan tentu akhirnya jadi lebih fatal. Jadi walaupun nggak ada gejala, misalnya nggak gatel, nggak nyeri, harus tetap untuk diperiksakan ya, gitu sih Mbak Alia. Jadi sebenarnya dok, ini yang saya tangkap di sini, untuk ulkus genital ini sendiri tidak ada gejala apapun ya dok ya? Ada yang ada gejala, mostly sih memang ada gejala ya. Ada juga beberapa seperti misalnya sifilis, itu tidak ada gejala. Jadi biasanya neglect ya, ya udahlah nggak usah ke dokter, orang nggak nyeri juga kan gitu. Nanti dia akan hilang, namun akan masuk ke stadium berikutnya yang malah lebih fatal begitu. Oh, begitu. Nah, ini dia nih pemirsa. Bener banget ya kata dokter Putri. Kita ini tipikalnya adalah kalau seandainya tidak terasa sakit atau tidak terasa nyeri, ya udah nggak usah diperiksakan, nggak usah pergi ke dokter, nanti akan sembuh dengan sendirinya. Padahal tanpa kita sadari pemirsa, kalau seandainya kita biarkan saja luka tersebut, takutnya nanti malah naik nih ke tingkatan selanjutnya, yang dimana ketika naik ke tingkatan selanjutnya pastinya untuk pengobatannya pun akan lebih kompleks ya, akan lebih susah pemirsa. Makanya kita kalau seandainya melihat ada sekiranya ada keluhan ya di sekitar daerah, mungkin daerah kelamin atau mungkin daerah kemaluan, langsung deh sebaiknya mungkin diperiksakan, jangan dibiarkan saja. Nggak usah kita diemin aja tuh, jangan didiemin aja. Emang rasanya sakit hati kita diemin, terus kita makan mie instan langsung hilang sakit hatinya sementara. Setelah itu nanti timbul lagi sakitnya. Kan lebih baik kita langsung periksakan. Betul. Nah pemirsa, pada pagi hari ini kami membahas seputar ulkus genital. Jadi kalau seandainya pemirsa di rumah ada sekitar, ya mungkin ada keluhan atau ingin berkonsultasi langsung dengan dokter Putri seputar ulkus genital, silakan ya pemirsa, bisa via WhatsApp atau juga bisa line telepon ya. Nomornya sudah tertera di layar kaca. Tapi sementara itu kami harus jeda sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Senang banget ya pemirsa, kita pada pagi hari ini istilahnya sharing dan belajar tentang satu hal yang baru ya, tentang ulkus genital atau mungkin luka di sekitar alat kelamin. Seperti tadi dokter Putri sudah katakan, luka di sekitar alat kelamin itu bisa disebabkan macam-macam. Salah satunya mungkin penyakit autoimun, ada juga cedera gitu. Bisa jadi juga gara-gara istilahnya ini penyakit seksual yang menular atau kebiasaan pasangan yang suka jajan nih di luar. Jajannya bukan pentol, jajannya yang lain lagi nih pemirsa. Nah kita pengen tahu dong ya, kira-kira kalau seandainya dari lukanya itu bisa nggak ya kita ketahui apakah ini lukanya gara-gara memang cedera, atau mungkin lukanya karena memang pasangan kita punya penyakit autoimun, ataukah memang diem-diem pasangan kita di luar itu suka jajan pemirsa. Kita langsung tanya ya ke dokter Putri, gimana dok? Iya, dari bentuk lukanya itu bisa nggak kita ketahui dok? Mbak Alia, jadi memang kalau pasien datang nih ya, memang penting sekali pertama kita anamnesis dulu. Anamnesis tuh ngobrol-ngobrol ya, kita gali dulu udah berapa lama, ada gejala lain apa enggak. Dari berapa lamanya aja kita udah bisa memikirkan, oh ini kira-kira ini gitu ya. Jadi pasien datang keluhannya apa, berapa lamanya, itu udah ada kita kira-kiranya, oh ini arahnya ke sini. Jadi pasien kalau mau bohong nih, sering kan pasien tuh pokoknya jawabnya kadang A kadang B gitu ya, atau bener. Mungkin kita diplomatis bisa, ya dok ya, jawabnya diplomatis gantung pemirsa. Nah itu kita jadi bisa tahu ini pasiennya nanti kita arahkan pelan-pelan, akhirnya ngaku juga. Jadi kalau ke dokter niatnya kan kita mau sembuh nih ya, iya, ya betul. Sudah yang sejujurnya kita pun dokter disumpah untuk membantu semaksimal mungkin. Kita mau pasien sehat juga kita happy loh Mbak, walaupun pasien yang sehat ya kita juga ikut seneng gitu. Jadi harus jujur ya antara pasien dan dokter. Kemudian nanti kita gali lebih lanjut, lalu kita lakukan pemeriksaan. Baru kita lakukan pemeriksaan dari jenis lukanya aja pun udah beda-beda ya. Jadi paling sering memang penyakit menular seksual. Jadi autoimun tuh, penyakit autoimun tuh hampir jarang ya. Jadi yang pertama kita pikirkan memang harus penyakit menular seksual. Pertama itu sering, kedua harus cepat kita tata laksana karena yaitu nanti menular makin kemana-mana. Jadi itu dulu yang kita pikirin. Terus kita tanya dulu apakah mungkin sebelumnya ada riwayat
paling sering juga pasien excuse-nya itu, dok ini kebentur aja kok dok, atau karena gatal terus saya garuk jadi luka gitu. Tapi biasanya lukanya juga sudah berbeda gitu ya. Biasanya mungkin kalau karena digaruk dan sebagainya itu biasanya lebih dangkal ya, karena kan di permukaan aja. Namun kalau karena penyakit menular seksual biasanya udah khas lah ya. Namun kadang beberapa penyakit tuh menjadi tidak khas, pertama karena sudah dimanipulasi. Contohnya udah saya obatin sendiri dok, udah saya kasih macem-macem, udah saya bobokin, udah saya, nah itu datang ke kita udah nggak khas lagi. Nah pertama kita harus obatin dulu yang karena manipulasinya, nanti penyakit awalnya kelihatan baru kita bisa. Atau kadang kondisi tertentu, jangan lupa penyakit menular seksual juga sangat sering berhubungan dengan HIV Mbak. Nah akhirnya pada HIV ini semua penyakit jadi abu-abu semua, maksudnya nggak khas semua. Nah kalau udah kayak gitu kadang beberapa kasus, atau nggak harus HIV ya, beberapa kasus yang sudah nggak khas kita harus melakukan pemeriksaan. Jadi kita lakukan pemeriksaan, kita lihat di bawah mikroskop apa sih penyebabnya, apakah bakteri, kalau bakteri pun jenis yang apa itu harus kita lakukan. Tapi sangat jarang sih, cenderung kita biasanya dari anamnesis dan dari pemeriksaan fisik kita sudah bisa mendiver ya ini arahnya kemana begitu. Tuh pemirsa, makanya ini gara-gara dokter Putri cerita begini, nanti yang ada terkena ulkus genital pada takut nih untuk periksa. Jangan ya pemirsa, jangan takut untuk memeriksakan, nggak apa-apa. Mungkin kita itu istilahnya bisa menjawab diplomatis ya dengan pasangan. Ya itu dialah, makanya kalau seandainya menjadi seorang dokter nggak bisa dibohongin pemirsa, bisa tahu ini penyakitnya ini gara-gara apa, apakah memang gara-gara cedera atau memang karena tidak setia kepada pasangan. Pemirsa, seperti tadi saya katakan bahwa kami sudah membuka line telepon dan juga WhatsApp untuk pemirsa di rumah berkonsultasi langsung dengan dokter Putri seputar ulkus genital atau penyakit ya di sekitar kemaluan ya, alat kelamin. Jadi mungkin ada luka, boleh langsung konsultasi ke dokter Putri. Saya langsung bacakan ya dok. Boleh, monggo. Sudah ada yang masuk di WhatsApp pada pagi hari ini, pemirsa. Selamat pagi. Maaf, saya ingin konsultasi dokter. Beberapa hari ini saya merasakan agak perih di ujung bibir. Sepertinya ada radang atau bintil merah. Mungkin karena 2 bulan ini jarang kena air, karena saya belum boleh jalan habis operasi. Nah, saya harus obati pakai apa ya dokter gitu. Ini mungkin kalau bibirnya ini bibir ini ya dok ya. Ini wanita ya berarti ya. Jadi memang banyak ya kasus-kasus seperti ini, tapi memang saya nggak bisa langsung nih obatin apa karena kita nggak ketemu, karena harus tanya jawab lebih lanjut ya. Namun memang yang paling sering pada wanita itu herpes genital ya Mbak ya. Kalau ini kasusnya penyakit menular seksual ya kita harus pastikan dulu pada Mbak yang bertanya itu tadi, bintilnya itu isi air kah atau hanya bintil saja? Karena kalau bintil saja bisa saja hanya dermatitis ringan biasa. Namun bila bintil isi pentingan dan terus banyak bergerombol, itu arahnya kita ke herpes genital Mbak. Nah seringnya pasien juga yang sering itu pas bintil itu nggak datang karena ya dianggapnya biasa ya. Nanti si bintil isi air itu pecah menjadi luka dan nyeri, baru deh mereka datang ke dokter gitu. Nah kalau itu memang kita harus obatin secepatnya. Mengapa? Karena kita harus kejar-kejaran nih sama virus ya. Virus tuh juga pinter Mbak, dia makin lama makin berkembang biak ya ibaratnya ya, makin banyak. Nah kita harus mencegah itu agar kenapa? Biar nggak berulang. Jadi herpes genital ini sering banget berulang. Dan pasien seringnya gini, dok saya nih habis mens mesti deh keluar, tapi nanti setelah mens hilang kok gitu. Jadi akhirnya menyepelekan. Jadi sebenarnya harusnya cepat diobatin biar nggak berulang, karena kadang karena nggak diobatin stres dikit muncul, lagi mens muncul gitu. Jadi sebenarnya nggak usah takut seperti yang Mbak Alia bilang ya, nanti takut ke dokter. Harusnya enggak, karena pengobatan di awal lebih simple, lebih cepat selesai, lebih simple lah ya buat dokter dan buat pasien. Namun kalau semakin ditunda, pengobatan lebih susah, pasien lebih pusing, biaya, waktu, dan juga ya itu lebih kompleks ya. Jadi sebenarnya sedikit pun ada keluhan, kita malah senang kalau dokter tuh pasien datang yang, dok ini kok gini sih, yang apa simple-simple gitu. Di awal kita malah senang, berarti ini pasien aware gitu. Jadi akhirnya kita pengobatannya juga lebih gampang gitu ya. Buat pasien kita juga lebih senang gitu. Daripada pasien yang datang dengan kondisi yang udah wow gitu ya. Kita kasihan pasiennya juga. Kita dokter pengobatannya juga tentu lebih
kompleks seperti itu, Mbak. Jadi saran dari dokter Putri sebaiknya segera diperiksakan ke dokter ya, betul. Dok. Soalnya kan terkadang tanpa kita pungkiri ya pemirsa, dengan situasi pandemi seperti sekarang ini, kita itu kadang suka takut kalau untuk datang ke dokter, karena pikirnya regulasinya atau mungkin prokesnya agak lebih ribet gitu ya, dokter Putri. Tapi kalau seandainya nih, memang dengan situasi yang dialami oleh ibu ini, ingin datang untuk memeriksakan ke dokter gitu, amankah dok dengan situasi seperti sekarang ini? Karena seperti kita tahu kan sekarang memang masih pandemi ya dokter Putri. Betul, jadi sekarang memang prokes itu rasanya kita harus sehari-hari ya sudahan ya. Jadi pakai masker rasanya kita udah biasa ya Mbak, pakai masker di mana-mana, malah nggak pakai masker rasanya aneh gitu ya. Lalu menjaga jarak, cuci tangan, as long as itu semua terjaga nggak masalah. Seperti di klinik kami ya juga itu akan ya. Jadi mau masuk harus cuci tangan dulu, kita cek suhu, terus ada penapisan di awal apakah akhir-akhir ini ada gejala dan sebagainya. Setelahnya pun harus masker, lalu kita jaga jarak. Itu rasanya di mana-mana prokes itu akan terjadi. Namun misalnya seperti Mbak yang bertanya itu karena dia habis operasi ya, mungkin tidak bisa mobilisasi, nggak bisa jalan. Monggo, kami ada namanya telemedicine ya. Jadi bisa via WhatsApp call atau Zoom, kita tanya jawab, lalu mungkin bisa dikirim gambaran fotonya bagaimana ya. Tapi setelahnya bila bisa saya tata laksana, akan saya tata laksana. Namun kadang kalau butuh ketemu langsung, mau nggak mau memang harus ketemu langsung. Ketemu langsung, lebih enak ya dok ya kalau seperti itu. Selanjutnya nih pemirsa, WhatsApp yang masuk ngantri ya, saya harus bacain satu persatu. Selamat pagi dokter. Dok, saya mengalami gatal pada selangkangan yang berefek selangkangan saya mengalami merah dan bentol-bentol dok, seperti herpes. Itu kenapa ya dokter? Dan saya ingin mengetahui kira-kira obat apa nih yang cocok untuk saya dok? Ya. Itu ini gimana dokter? pada tanyanya obat semua ya Mbak ya. Jadi ini khas juga orang Indonesia, pokoknya aku obatnya apa deh gitu, nggak pengen tahu penyakitnya apa pencetusnya. Jadi penting sekali, kadang penyakit-penyakit itu juga rekurensinya tinggi ya, maksudnya berulang. Nah, yang penting pasien itu juga harus tahu sakitnya apa, penyebabnya apa, pencetusnya apa, agar selain sembuh saat ini biar nggak berulang juga gitu ya seharusnya. Tapi kalau pada kasus kedua ini ya, jadi memang sering banget keluhan bercak merah, gatal di selangkangan. Macam-macam pencetusnya, namun memang paling sering terjadi biasanya ada berupa jamur ya Mbak ya. Jadi jamur itu suka banget di daerah yang lembab. Nah kebetulan di daerah situ ya memang kan daerah lembab ya Mbak ya. Pertama penggunaan celana yang ketat mungkin, lalu juga hygiene yang tidak baik gitu. Jadi yang pertama hygiene harus diperbaiki dulu kalau memang jamur ya. Lalu sementara pakai celana yang longgar dulu. Setelah itu tentu harus ditata laksana, nggak akan sembuh bila tidak diobatin seperti itu. Selain itu ya itu pencetus-pencetus harus dieliminasi agar nggak berulang, karena dari penelitian bahwa penyakit seperti ini lumayan sering berulang juga. Jadi ya lagi-lagi harus kontrol ya secepatnya. Harus gitu. Kontrol secepatnya. Jadi nggak bisa ya Bu atau mungkin Bapak ini tiba-tiba muncul keluhan seperti bintik-bintik merah pada selangkangan, langsung aja kita main eksekusi obatnya apa, nggak bisa seperti itu. Betul. Memang harus diperiksakan, lebih baik diperiksakan dulu, dilihat kondisinya seperti apa gitu ya. Terus nanti akhirnya obatnya pun disesuaikan dengan kondisi yang sekarang sedang dialami begitu. Jadi kita jangan main dokter sendiri gitu. Kan kita tipikal ya, kalau seandainya saya juga begitu sih. Bu Pak, kalau seandainya sakit googling gitu ya, searching ini obat apa yang cocok, padahal sebenarnya jangan seperti itu. Lebih baik segera diperiksakan. Betul. Karena kalau seandainya gejalanya masih ringan, akan lebih gampang untuk ditangani daripada nanti udah tambah parah, wah macam-macam tuh nanti akhirnya kita jadi apotek berjalan nih Pak Bu ya. Betul. Jadi buat Bapak dan Ibu di rumah, pemirsa di rumah nih yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Putri seputar ulkus genital, silakan ya. Line WhatsApp dan juga telepon masih kami buka, tapi untuk sementara ini kami harus jeda sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Tadi ketiga jeda ya pemirsa, wah seru sekali nih obrolan dengan Dokter Putri kan. Sempat membahas dari tadi nih yang kita pikir bahwa ini kayaknya laki-lakinya nih yang sering jajan, gak gitu juga ya pemirsa. Kami tidak mendiskreditkan gender di sini. Siapapun bisa terkena. Mungkin ya buat para ibu juga di rumah karena keseringan jajan juga di luar bisa jadi.
kena, karena ini memang kita membahas seputar penyakit atau mungkin luka di sekitar alat kelamin yang itu diakibatkan oleh penyakit kebiasaan jajan lah istilahnya gitu ya dokter ya. Dok, kalau seandainya nih saya mau nanya tapi udah ada yang masuk WhatsApp dok. Kita harus bacain WhatsApp dulu ya pemirsa. Ada dari Pak Heri, bercerita gini dok. Selamat pagi dokter. Dokter, 4 bulan yang lalu saya terkena penyakit kencing nanah. Dan setelah berobat diberikan suntik antibiotik dan obat ya dok ya. Alhamdulillah sembuh. Tetapi di alat kelamin saya itu ada seperti lubang yang dulunya itu bekas keluar nanah. Dan sampai saat ini lubang itu masih mengeluarkan cairan tapi bukan nanah dok. Serta kulit kelamin saya itu berwarna merah tapi tidak diikuti rasa sakit. Yang ingin saya tanyakan itu kenapa ya dokter? Apakah mungkin saya terkena penyakit dan bagaimana solusinya? Silakan dokter Putri. Oke Mbak lihat ada juga cowok yang tanya nih ya akhirnya. Jadi saya mau meluruskan tadi masalah jajan juga ya. Jadi sebenarnya mungkin bahasa awam kita jajan, tapi memang itu jadi kita dokter tuh selalu berdasarkan penelitian ya. Penelitian itu sesuatu yang panjang dan itu menjadi basic kita untuk apa yang kita lakukan ke pasien. Memang dari penelitian penyakit menular seksual ini adalah penyakit yang menular secara seksual. Jadi sering ditanya, dok, karena saya habis pipis nih di terminal kotor gitu. Ya memang kemungkinan ada, tapi 1% kecil sekali. Jadi memang penyakit yang menular secara seksual. Jadi ada hubungan seksual. Jadi pasti nanti akan kita tanyakan apakah ada riwayat berhubungan seksual yang tidak bersama pasangan. Dan juga penelitian selanjutnya beralih bahwa ini sering terjadi dengan pasien yang berhubungan seksualnya itu heteroseksual dan dengan multiple partner. Jadi misalnya pasien yang male sex male itu lebih tinggi daripada yang cowok sama cewek, ibaratnya begitu ya. Itu ada penelitian yang udah well established. Lalu pasien yang multiple partner, jadi gonta-ganti pasangan, tentu akan lebih tinggi daripada pasangan yang setia. Jadi memang itu sudah well established ya, masalah jajan dan sebagainya gitu. Dan memang ya terbukti di pasien ya itu biasanya akan muncul juga fakta itu. Kemudian kalau pada Pak Heri ini ya, jadi sudah benar kalau ini masalah lain sebenarnya. Jadi nanti penyakit menular seksual itu akan kita bagi berdasarkan luka, lalu ada duh tubuh yaitu keluar nanah atau keputihan pada wanita, lalu keluhan lain adalah kutil pada kelamin. Nah kalau seperti kasusnya Pak Heri itu memang keluar nanah dari kemaluan tuh biasanya kita menyebutnya penyakitnya memang penyakit menular seksual ya kebanyakan, tapi biasanya juga dia disebabkan oleh bakteri. Nah bakteri ini di beberapa penelitian juga kadang diikuti oleh beberapa bakteri lain. Jadi kadang kita ngobatinnya multiple antibiotik, kadang ya dibutuhkan seperti itu. Jadi yang perlu dipikirkan mungkin Pak Heri ini untuk kasus yang kencing nanahnya sudah oke, namun ikutannya yang mungkin belum. Jadi memang harus diobatin karena itu sesuatu yang tidak lazim ya untuk keluar cairan yang terus-menerus dari kelamin. Jadi nggak ada salahnya ya memang harus berobat begitu. Dan langsung diperiksakan ya Pak ya, jangan ditunggu-tunggu atau ditunda-tunda lagi. Betul. Karena kita nih tadinya saya mau nanya nih ke dokter Putri, kalau seandainya dok ini tidak kita tangani dengan serius atau tidak ditangani dengan tepat, apakah bisa mengakibatkan komplikasi yang lain dok? Tapi itu pertanyaan saya harus hold dulu dok, karena nih WhatsApp yang masuk ngantri hari ini pemirsa, saya harus bacain satu persatu, takutnya nanti waktunya nggak cukup lagi. Seru ternyata ya Mbak ya, seru ternyata. Seru dok, ini ternyata. Selanjutnya dok ya, ada WhatsApp lagi yang bertanya, pagi dok, dokter, kalau seperti daging tumbuh kecil-kecil di leher dan banyak itu, apa penyebabnya ya dok? Apakah itu virus dok dan bagaimana nih pengobatannya? Iya, ternyata ada lagi yang tanya kosmetik ya, beda lagi. Emang dokter kulit dan kelamin ujung-ujungnya kosmetik juga. Kosmetik juga dok. Jadi memang kalau bintil di leher itu sering banget ya, itu kayak kasus harian yang sering terjadi. Memang pertama macem-macem kita pastikan dulu, tapi memang saya ngomong yang paling sering ya, walaupun mungkin pada pasien ini belum tentu, tapi biasanya kalau kutil di leher adalah seborrheic keratosis, jadi penebalan lapisan kulit yang paling luar
Kenapa itu terjadi? Pertama genetik, biasanya bisa dilihat bapaknya, ibunya, mungkin kan orang tua seringnya kita lihat tuh ada itu genetik, jadi bawaan memang. Lalu kedua paparan matahari, jadi memang daerah leher sering kita lupa kasih sunscreen ya, tabir surya, muka banyak, bagian leher lupa gitu ya, padahal harus juga karena dia sering terpapar matahari. Ketiga manipulasi juga bikin makin banyak atau makin besar, jadi kan kadang dipegang-pegang ya gitu, nah nanti makin gede, terus bisa makin banyak. Jadi apa penyebabnya, yaitu suratan takdir ya. Jadi genetik karena orang bawaan gitu. Bukan berarti kalau orang tuanya ada anaknya pasti kena, enggak, tapi kemungkinan besar untuk terjadi memang tinggi. Terus ditambah nggak pakai tabir surya, sering dimanipulasi begitu. Jadi solusinya apa tuh dok kalau untuk solusinya itu? Memang mau diambil bisa, kita banyak pilihan. Pertama bisa di cutter, di laser. Di tempat kami biasanya kami laser, karena laser pertama lebih simple, penanganan lukanya juga lebih oke, bleedingnya juga lebih sedikit gitu. Jadi memang kalau mau dihilangin bisa ya, tapi kemungkinan muncul lagi tentu masih bisa begitu. Gitu. Jadi ketika memang itu dihilangkan bisa, pemirsa ya. Kalau seandainya mungkin mau dihilangin bintik-bintiknya di leher bisa, tapi kemungkinan akan muncul lagi itu bisa juga ya dok ya. Tapi kita nggak mau bahas itu lebih lanjut ya pemirsa, karena pada pagi hari ini kita membahas seputar ulkus genital. Buat pemirsa di rumah yang punya pertanyaan seputar keluhan atau mungkin ya keluhan seputar luka daerah kelamin, silakan boleh konsultasi ke Dokter Putri. Mumpung pada pagi hari ini kami membahas seputar ulkus genital. Dok, tapi tadi dok ya yang pertanyaan saya yang belum dijawab dok. Kalau seandainya penyakit ulkus genital ini tidak ditangani dengan serius, bisa mengakibatkan komplikasi apa lagi nih dok? Ya, bisa. Jadi memang Mbak Alia ini mungkin dulu sekolah kedokteran ya, kok kayaknya pertanyaannya bagus loh ya. Kayaknya harusnya ya dok. Jadi memang namanya bakteri ya Mbak ya, bakteri itu juga benda hidup yang pinter, dia belajar ya. Jadi jangan mau kalah, jangan dianggap penyakit tuh akan berhenti di situ. Jadi aku obatin sekarang sama besok sama aja lah, enggak. Jadi mereka juga benda hidup, mereka juga belajar, mereka juga pinter. Jadi mereka bisa ada namanya infeksinya naik ke atas ya. Jadi yang tadinya cuman mungkin di kelamin bisa naik ke atas, misalnya ke saluran kencing atau mungkin yang lebih parah ya ke saluran reproduksi kita. Jadi memang komplikasi yang fatal mungkin bisa nanti jadi infeksi saluran kencing sampai ke ginjal atau mungkin infertil kadang. Begitu. Jadi pada wanita juga sering terakhir kadang kalau ada masalah apakah dulu pernah ada infeksi. Nah, itu kadang juga bisa menyebabkan terjadinya infertilitas begitu, Mbak. Serem juga ya pemirsa kalau seandainya memang terjadi ulkus genital pada diri kita. Ini amit-amit jangan sampai pemirsa. Tapi kalau seandainya memang tidak ditangani dengan serius, bisa mengakibatkan komplikasi yang tadi seperti Dokter Putri sudah katakan. Kita tidak ingin hal itu terjadi ya pemirsa. Makanya kalau seandainya ada keluhan atau mungkin ada tanda-tanda nih, kok kayaknya agak kemerahan nih di bagian selangkangan, jangan tunda-tunda, segera periksakan diri ke dokter. Kami harus jeda sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Terima kasih banyak pemirsa yang masih menonton Sehat Pagi sampai jam sekarang. Dan terima kasih juga nih buat pemirsa yang sudah WhatsApp pada pagi hari ini. Saya akan berusaha ya untuk membacakan semua WhatsApp yang sudah masuk pada pagi hari ini. Dimulai dari WhatsApp Bu Ani ini dokter ya. Selamat pagi Bu Ani. Dok, saya mau bertanya, sudah 1 minggu ini saya mengalami muncul nanah pada sekitar saluran kencing. Rasa perih sekali dok ketika buang air kecil. Sudah minum antibiotik berulang kali, tapi malah semakin melebar lukanya karena daerahnya kan selalu lembab, dok. Nah, kira-kira seperti ini berbahaya atau tidak ya, dok? Dan bagaimana cara menangani yang tepat agar nanahnya cepat hilang serta tidak menjalar ke bagian lainnya? Terima kasih sebelumnya. Silakan untuk Bu Ani ini, dokter. Jadi Putri. Bu Ani, kalau udah nanah berarti udah jelas sesuatu yang tidak normal ya. Jadi kadang kita harus mendiver juga. Jadi itu seperti saya bilang ya, keluhan penyakit ini biasanya dibagi menjadi 3 ya, yaitu luka, keluar cairan dari kemaluan, dan kutil ya atau daging di daerah kemaluan. Nah, kalau
keputihan ini kita harus pastikan dulu Mbak. Jadi kadang ini normal apa enggak gitu. Nah kalau udah nanah jelas nggak normal ya, berarti harus sesuatu yang salah di situ. Seperti yang saya bilang memang tadi yaitu akhirnya berhubungan dengan infeksi saluran kencing, apalagi pada wanita karena lokasinya sama ya. Jadi memang keluhan akhirnya kita sering tanya, Bu kalau pipis gimana gitu, ada keluhan nggak? Paling sering yaitu sakit atau terasa panas saat pipis ya. Nah kalau memang seperti itu harus diobatin, lalu sudah minum antibiotik. Nah ini yang saya perlu notes juga, kadang pasien itu takut ke dokter, akhirnya ke apotek sendiri beli kadang ya, atau mungkin googling sendiri ya, atau yang terakhir Tokopedia sekarang semua juga ada ya, nggak e-commerce gitu ya Mbak ya. Nah lalu itu jangan ya, jadi pertama udah keluar duit, keluar waktu, ternyata nggak sembuh juga atau mungkin tambah parah, jadi harus ke dokter karena memang pengobatannya dengan antibiotik, tapi antibiotik itu jenisnya banyak banget Mbak, yang ini cocok buat ini cocok buat ini, dan itu kita pelajari berapa tahun ya Mbak ya, jadi nggak bisa harus diobatin sendiri dan apa nggak bisa, memang harus ke dokter seperti itu Mbak. Begitu. Jadi harus segera ke dokter ya Bu Ani untuk situasi atau mungkin luka yang Bu Ani alami saat ini. Selanjutnya ya Dok, pagi dokter, Dok selangkangan saya ini lecet, memerah, infeksi dan kadang perih. Saya sempat mengoleskan salep yang diresepkan oleh dokter, tapi belum membaik. Sekarang saya hanya oleskan lotion aloe vera aja Dok. Cara mengatasinya bagaimana ya Dok, dan apa nih yang harus saya lakukan? Apakah ini ada kaitannya dengan berat badan saya yang gemuk dan penggunaan celana dalam yang lembab ya Dok ya? Terima kasih, silakan dokter. Jadi memang ya itu kalau di selangkangan lagi-lagi saya bilang bahwa paling sering memang jamur. Jamur suka banget di daerah lembab. Nah jadi suatu hal yang bikin lembab itu harus dihindari. Pertama apa ya, berat badan memang bisa, jadi postur tubuh karena terlalu berat misalnya, jadi kan berhimpitan ya paha atau selangkangan itu. Nah itu juga akhirnya jadi lembab dan bikin si jamur seneng di situ. Terus yaitu yang ketat-ketat atau kadang exercise-nya terlalu berat, terus keringetan nggak cepet ganti, itu bisa juga ya, juga. Lalu memang harus ke dokter. Nah yang perlu saya notes lagi, udah ke dokter, dokternya pastikan juga kalau memang ini masalah kulit dan kelamin, ya ke dokter kulit dan kelamin. Saya sudah kok Dok ke dokter kulit dan kelamin, belum membaik. Nah biasanya kita selalu kok pasien itu, Bu harus kontrol ya. Jadi tujuannya kontrol apa sih? Pertama, apakah pengobatan berhasil? Kedua, apakah ada efek-efek lain? Jadi memang kalau waktunya kontrol atau ngerasa kurang baik ya, harus untuk segera kembali ke dokter lagi. Jadi jangan takut untuk komunikasi juga ke dokter ya. Jadi saya selalu notes ke pasien juga, Bu kontrol seminggu, kesini lagi, tapi sebelum seminggu kalau ada apa-apa boleh hubungi kami secepatnya, seperti itu. Jadi komunikasi pasien dan dokter tuh harus terjaga ya Mbak ya, seperti itu. Jadi biar cepat sembuh, terus nggak berulang juga, begitu Mbak Alia. Oke, ini kayaknya salah satu WhatsApp yang akan saya bacakan terakhir ya Dok ya, karena memang waktunya sudah terbatas. Ini sebenarnya WhatsApp yang masuk masih ada pemirsa, tapi saya harus hold ya. Ini WhatsApp terakhir yang akan saya bacakan dari Mas Anto. Ya, Mas Anto ini umurnya 21 tahun, Dok. Ingin bertanya, Dok, di kulit buah alat kelamin saya itu, kenapa ada gumpalan darah ya, Dok? Seperti gelembung-gelembung gitu, Dok. Cuman nggak ada rasa sakit sih, Dok. Pernah sesekali saya coba pecahin, terus dia mengeluarkan darah ini, Dok. Gimana ya solusi menanganinya, Dok? Kan nggak enak juga ini untuk dilihat. Jadi ya itu jangan sampai dong diobatin sendiri keluar darahnya, iya dong. Jadi ya itu jangan coba-coba sendiri, apalagi di daerah situ ya. Jadi memang harus konsultasi. Keluar darah ya jelas karena memang kulit dilukai ya keluar darah ya. Jadi saya pikir itu bintil ya. Kalau bintil memang macam-macam penyebabnya. Ada kasus dermatologis yang memang muncul bintil di kelamin. Bisa aja contohnya penyakit rabies seperti kutu dan sebagainya. Lalu ada kadang juga beberapa hanya aksesoris. Jadi kita itu manusia dibuatnya beda-beda ya. Kadang ada beberapa pasien yang, Dok ini kok di kelamin saya ada bintil tapi tidak bermasalah dan sebagainya dari dulu. Berarti itu mungkin memang aksesoris. Jadi bukan sesuatu yang penyakit atau yang mengganggu. Tapi memang pertama harus kita beresin dulu, ini penyakit bukan sih, nanti kalau semuanya udah hilang, memang yang terakhir adalah kemungkinan aksesoris itu gitu. Tapi harus ini dulu ya, diperiksa dulu lengkap, bisa aja itu penyakit dermatologis, contohnya kutu paling sering juga di daerah situ. Oke, dokter, pertanyaan terakhir dari saya ini, Dok.
Ada nggak dok tipsnya nih supaya kita ini terbebas ya atau tidak terkena ulkus genital dok? Iya. Kasih tipsnya dong dok. Iya. Silakan dokter Putri, kita kan nggak mau ya pemirsa. Jadi ini biasanya pasien kalau datang ke saya pasti edukasi kalau udah kena ini edukasinya panjang banget, nggak bisa sampai setengah jam nih ya, karena memang pertama ya itu ya kita harus menghindari ini karena itu penyakit menular seksual, dia menular loh gitu, dan ke pasangan seksual, ntar pasangan seksualnya kemana jadi akhirnya kemana-mana gitu. Jadi memang harus cepat diobatin. Yang pertama yaitu harus bagaimana perilaku seksual kita. Jadi yaitu be faithful, jangan gonta-ganti pasangan. Kalau terpaksa banget nih ya sudah paling enggak pakai kondom atau ya sudah yang sehat. Jadi kadang-kadang memang kasus-kasus ini karena perilaku seksual yang aneh-aneh juga gitu. Jadi ya itu dulu dibenerin. Terus yang perlu kita notes juga, penyakit menular seksual sering banget berhubungannya dengan HIV. HIV sampai sekarang memang kita ketahui pengobatannya panjang ya. Jadi jangan sampailah itu terjadi ke kita semua. Jadi kita lebih baik memprevent daripada mengobati. Walaupun HIV sekarang udah pengobatannya udah oke, pasien-pasiennya juga udah oke gitu ya. Tapi kita harus memprevent jangan sampai jatuh ke situ. Jadi yang pertama yaitu be faithful. Lalu pencegahan harus kita lakukan. Dan memang bila ada keluhan, cepat ke dokter. Jadi jangan takut. Kita dokter akan selalu membantu biar ya itu nggak jatuh ke yang lebih complicated. Karena sakit itu panjang loh mbak urusannya, biaya, waktu, mental. Jadi sebelum jatuh ke situ ada keluhan dikit cepat ke dokter seperti itu. Oke, kalau gitu. Dokter Putri, terima kasih banyak ya udah mau sharing pada pagi hari ini di Sehat Pagi. Dok, kalau seandainya nih kan tadi WhatsApp yang masuk itu belum sempat terbaca semuanya. Mungkin pemirsa di rumah ingin datang langsung ketemu dengan Dokter Putri untuk konsultasi. Dokter Putri praktek di mana, Dok? Saya ada di Surabaya Skin Center di Jalan Profesor Dr. Mustopo nomor 175. Monggo bisa. Ada Instagramnya dan WA-nya juga ya kalau mungkin mau janjian dulu atau mungkin mau tanya-tanya dulu monggo. Oke gitu. Di situ ya pemirsa kalau seandainya ingin datang untuk konsultasi langsung dengan Dokter Putri. Terima kasih banyak Dokter Putri waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan ya Dok ya. Sehat selalu ya Dokter Putri. Dan terima kasih juga ya buat pemirsa yang sudah nonton acara Sehat Pagi. Saya mohon maaf kalau seandainya ada WhatsApp yang tidak sempat saya bacakan karena memang keterbatasan waktu pemirsa. Ingat ya pemirsa, be faithful. Itu tadi pesan Dokter Putri. Setia itu bukan hanya perkara hati, tapi perkara raga juga harus setia pemirsa. Akhirnya saya Alirena Mas undur diri. Lancar ya puasanya, sampai jumpa.